Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sama-sama tahu bahwa bulan Rajab, di antara keistimewaan bulan Rajab yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bulan Rajab itu adalah termasuk bulan haram. Dalilnya jelas, ada di surat At-Taubah ayat 36 ya. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhimu fihinna anfusakum. Jadi jelas dari surat At-Taubah ayat 36 itu, bulan Rajab itu termasuk bulan yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat tadi dijelaskan oleh Nabi. Kata Nabi, as-sanatu 12 syahran. Kata Nabi, 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Salasat mutawaliyat, 3 bulan diantaranya berturut-turut. Yang dimaksud adalah Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Kemudian satu lagi Rajab Mudhar, allati baina Jumada wa Sya'ban. Satu lagi adalah Rajab Mudhar, antara Jumadal Akhirah dan bulan Sya'ban. Jelas ya, dari situ bulan Rajab itu termasuk bulan suci. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bulan suci itu berarti berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Jadi totalnya dari 12 bulan itu adalah 5 bulan yang Allah istimewakan. 4 bulan suci, satu lagi namanya Syahrun Mubarak, bulan yang penuh keberkahan, disebut dengan Ramadan. Nah, sebagaimana tanah ada yang Allah haramkan, Allah sucikan, maka terkait dengan waktu juga ada waktu yang Allah sucikan. Hikmahnya apa? Supaya kaum muslimin berlomba-lomba melakukan kebaikan, melakukan ibadah-ibadah yang wajibnya ataukah yang sunnahnya di bulan-bulan yang Allah istimewakan tadi. Ya, sebagaimana saat kita ada di tanah suci, anjurannya kan begitu, memperbanyak ibadah-ibadah. Kenapa? Karena pahala dilipat gandakan, kan begitu Ibu. Maka semua amalan-amalan wajib itu mesti dimaksimalkan semaksimal-maksimalnya di bulan-bulan yang diistimewakan tadi. Pun demikian amal-amal yang sunnah dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Namun ibu yang dirahmati Allah, semangat kita mengisi bulan-bulan suci juga mesti dengan bimbingan ilmu. Ya, jangan sampai kita terjebak dalam satu ungkapan capek gawe nggak kepake. Gitu ya. Udah capek-capek tapi nggak kepake. Ada orang gara-gara ngejar amalan yang katanya sunnah, ternyata bukan sunnah. Sampai kemudian mengabaikan yang wajib. Ini tidak boleh. Ya, ibu yang dirahmati Allah. Maka secara umum amalan wajib, amalan sunnah yang memang sudah ada ketetapannya dalam syariat, itu dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Ya ibu, sholat 5 waktunya, yang wajib-wajib itu menjadi prioritas utama. Kemudian amal-amal sunnah yang memang ada ketetapannya dalam syariat. Yang biasa Senin Kemis, silahkan maksimalkan. Yang memang dia punya amaliyah puasa Daud, maksimalkan. Yang memang terbiasa dengan ayyamul bid, 3 hari di pertengahan bulan, maksimalkan.
Yang biasa sunat rawatib maksimalkan. Yang biasa sholat malam, sholat witir dimaksimalkan. Begitu, ya. Yang memang punya kegemaran infak sedekah dimaksimalkan. Yang memang ada ketetapannya. Adapun yang tidak ditetapkan dalam syariat, maka kita tidak usah bercapek-capek melakukannya. Begitu ya. Nah, ada penjelasan para ulama. Banyak sekali penjelasan para ulama. Kita nukilkan saja di antaranya penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar itu ya ulama yang ma'ruf, ya, pensyarah kitab Sahih Al-Bukhari. Ya, punya kitab syarah Sahih Bukhari namanya Fathul Bari. Beliau itu mazhabnya Syafi'i, Ibu. Ya, Imam Ibnu Hajar. Beliau menyatakan bahwa tidak ada hadis sahih. Ya. Tidak ada hadis sahih yang kemudian dijadikan hujjah dalam masalah keutamaan bulan Rajab dengan puasa di dalamnya dan sholat malam khusus pada malam harinya. Tidak ada. Puasa khusus bulan Rajab, sholat malam khusus bulan Rajab, apapun itu istilahnya, apapun itu namanya, tidak ada hadis sahih tentang itu. Imam Ibnul Qayyim juga menyatakan seperti itu. Setiap hadis yang menyebutkan puasa Rajab dan sholat pada sebagian malam di bulan Rajab, itu semuanya diada-adakan. Maksudnya perkara yang muhdats. Dengan ungkapan yang lain, para ulama menyatakan tidak ada satupun yang sabit. Yang sabit itu yang tetap sah, ya, terkait dengan masalah puasa dan sholat di bulan Rajab secara khusus. Berarti jelas ya. Kalau ada riwayat-riwayat yang mengatakan sholat, apa istilahnya bulan Rajab itu? Rogoib kah atau apa? Atau puasa Rajab. Puasa Rajab. Nah ini barakallahu fikum, ya, riwayat-riwayat tentang itu adalah riwayat yang tidak sabit, tidak sah, ya, riwayat yang tidak bisa diamalkan. Ya. Demikian. Taib. Terus bagaimana? Katanya bulan suci kita harus beramal soleh. Ya, cukupkan dengan amal soleh yang telah tetap di dalam Quran dan juga sunnah. Ada banyak, Ibu, amalan-amalan soleh yang memang secara sahih datang dalam syariat. Banyak sekali. Infak sedekah, Ibu, ada dalilnya? Jelas. Salat tahajud, salat malam. Tiap malam ada anjurannya. Witir, ya kan? Salat sunnah rawatib ada. Terus puasanya bagaimana? Ada Senin Kemis yang jelas-jelas hadisnya. Ada Ayyamul Bid yang jelas-jelas dalilnya. Kemudian ada sunnah puasa Nabi Daud yang jelas dalilnya. Demikian. Jadi kalau dari Nabi sudah ada, maka kita cukupkan dengan apa yang dari Nabi. Kita mesti merasa puas dengan petunjuk dari Nabi. Nah, banyak orang tidak merasa puas dengan petunjuk dari Nabi. Akhirnya dia ngarang-ngarang sendiri. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalama. Jadi begitu, Ibu, ya. Nyambut bulan Rajab dengan istighfar misalkan secara khusus, ya. Barakallahu fiikum, ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita istighfar sejatinya setiap hari. Atau tadi salat raghaib, ya, 12 rakaat 6 kali salam, ya, dikerjakannya setelah salat maghrib katanya pada hari Jumat pertama bulan Rajab, ya, membaca surat Al-Qadr 3 kali, Al-Ikhlasnya 12 kali setelah baca Fatihah.
Kemudian baca katanya salat Nabi 70 kali dan lain sebagainya. Ini dijelaskan oleh para ulama tadi, bahkan yang madhabnya Syafi'i itu derajatnya lemah, tidak ada hadis sahih yang bisa dijadikan pijakan dalam amalan-amalan ini. Barakallahu fikum. Ya. Puasa di hari Jumatnya, gitu ya. Qiyamul lail pada malam harinya di bulan Rajab. Nah, ini juga sama. Barakallahu fikum. Ada juga yang kumpul-kumpul di malam 27 Rajab, nyalain api di malam Jumat di bulan Rajab. Oh, terlalu banyak ibu yang dirahmati Allah. Salat di malam Isra Mi'raj. Ya. Orang nyebutnya Rajaban, ya. Rajaban, ya. Kan ada Muludan, ada Rajaban, ya. Sebagian orang mengkhususkan umrah di bulan Rajab, ya. Barakallahu fikum. Nah, mengkhususkan amalia-amalia tadi mesti punya pijakan dalil. Kalau memang dalilnya tidak sabit, tidak sah dari sisi Nabi, ya cukupkan, puaskan jiwa raga kita dengan apa yang memang telah sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ibu yang dirahmati Allah. Kan banyak amalan sunnah yang jelas-jelas sunnah, mungkin kita masih leha-leha mengerjakannya. Sunnah rawatib 12 rakaat setiap hari. Fadilahnya jelas, akan dibangunkan istana di surga. Puasa Senin Kemis jelas. Puasa Ayyamul Bid sangat jelas. Puasa Daud sangat jelas. Begitu ya. Salat malam tahajud tiap malam dan witir sangat jelas dalilnya. Pokoknya kalau mengkhususkan itu mesti pakai dalil. Kalau dalilnya ada silahkan kerjakan. Kalau dalilnya tidak ada atau riwayatnya ada tapi ternyata didhaifkan oleh para ulama pakar hadis, maka cukupkan dengan dalil yang sahih saja. Demikian. Jangan kemudian bertameng dengan madhab. Madhab saya kan Syafi'i, gitu kan? Thayyib, tadi Imam Ibnu Hajar sudah menjelaskan. Beliau madhabnya juga Syafi'i, gitu. Jadi ya jangan bersembunyi di balik dalih madhab. Ya. Saya madhabnya ini, begitu. Thayyib, bukan tidak boleh bermadhab. Ya. Kalau memang dalilnya ada, sabit dari Allah dan Rasulnya, madhab apapun semuanya wajib tunduk kepada dalil. Kan begitu. Wajib tunduk kepada dalil. Jangan kemudian dalilnya jelas melarang. Kemudian gara-gara kita ada di satu madhab, saya kan madhabnya ini. Dalam madhab saya boleh. Contoh ibu, orang liberal yang semua serba boleh itu. Agama kebebasan. Sampai mereka juga melegalkan LGBT. Gitu kan? Kan jelas dalilnya. Tidak bisa kemudian Anda mengatakan, oh saya kan Islamnya liberal. Ya. Ini loh Qur'annya, ini hadisnya melarang zina. Oh Anda menghalalkannya bagaimana? Dengan kemudian bertameng Islam saya kan liberal. Enggak ada Islam liberal. Ya, ibu yang dirahmati Allah. Barakallahu fikum. Kewajiban kita tunduk kepada dalil. Tentu dengan bimbingan para ulama. Ya. Dalil dari Quran dan juga sunnah sahihah. Makanya para ulama menjelaskan salah satu di antara sabab orang itu terjatuh ke dalam kebid'ahan adalah ketika mereka selalu mengambil hadis-hadis yang lemah atau bahkan hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya atau bahkan hadis-hadis palsu. Maka terjadilah banyak penyimpangan di dalam beragama. Baik terkait dengan akidah, terkait dengan ibadah, bahkan terkait dengan muamalah. Ya. Terkait dengan muamalah misalkan ibu,
Ada sebagian menjelaskan katanya kemaluan pasangan itu tidak boleh dilihat. Gitu ya, tidak boleh dilihat. Ada orang suami istri cerai gara-gara itu, Ibu. Ya. Yang satu pengen lihat, yang satu nggak boleh lihat. Apa fungsinya pernikahan? Gitu. Ibu, ngelihat dengan menyentuh dahsyat mana? Dahsyat mana, Ibu? Menyentuh. Iya kan, Ibu? Melihat aurat orang dengan menyentuh aurat, lebih gede mana dosanya? Menyentuh jelas. Nah, pasangan kita itu dinikmati saja boleh. Paham, Ibu? Bukan sekedar disentuh, ya. Dinikmati lebih dari sekedar sentuhan. Boleh, apalagi melihatnya. Apalagi melihatnya, sekedar melihat. Ini berdebat ini ibu suami istri sampai cerai. Ini kisah nyata. Ya, gara-gara itu. Nah, memang ada orang-orang yang modelnya begitu. Ya. Menyampaikan riwayat-riwayat yang gak jelas asal usulnya. Katanya melihat kemaluan istri itu menyebabkan kebutaan. Gitu. Ya. Dari mana itu dalilnya? Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Menyimpang akhirnya dalam masalah muamalah. Nah, itu muamalah. Yang lebih ngeri lagi masalah akidah, masalah ibadah. Dan begitu. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam.